Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Raudio. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, itulah doa saya. Monggo silakan absen namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah dekat dengan kalian semuanya. Di episode kali ini ada kiriman cerita dari subscriber. Ini menceritakan ada seorang istri diteror, bahkan sampai diperkosa oleh makhluk tak kasat mata. Dan ternyata semua ini ulah dari suaminya. Ada motif apa kok suaminya ini tega memperlakukan istrinya seperti itu? Istrinya ini seolah kayak dikirim makhluk gitu kan, dikirim makhluk, bahkan diperkosa, disetubui oleh makhluk yang tak kasat mata. Kok ini ada suami yang seperti itu? Ini motifnya apa? Apa keinginan dari suami? Mari kita simak dan dengarkan Raudio. Tomo hidup dengan ibu dan kedua adiknya yang masih kecil-kecil. Ibunya kita sebut saja Bu Sri. Ayahnya sudah meninggal saat Tomo masih kecil, dan ia pun harus membantu ibunya bekerja untuk menghidupi keluarganya. Tomo adalah seorang lelaki muda dari tanah Jawa yang berasal dari keluarga sederhana. Dan sejak kecil, Tomo sudah terbiasa hidup dengan kesusahan. Tomo hanyalah lulusan sekolah dasar karena keterbatasan biaya. Akan tetapi, Tomo beruntung karena ia memiliki keterampilan dasar dalam bertani dan juga berkebun. Tomo sendiri adalah orang yang bekerja keras, tekun, dan juga pantang menyerah. Dia juga memiliki rasa tanggung jawab yang sangat besar terhadap keluarganya. Berjalannya waktu, Tomo tumbuh dengan tekad yang kuat untuk mengubah nasibnya. Ia pun ingin memberikan kehidupan yang lebih baik lagi bagi ibu dan juga adik-adiknya. Hingga berjalannya waktu, Tomo pun bekerja di ladang milik tetangga. Tomo menggarapkan ladang yang ditanami sayur-sayuran. Akan tetapi, hasilnya hanya pas untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Malah kadang, lebih kurangnya. Apalagi pada saat-saat tertentu, jika adik-adiknya harus ada pembayaran sekolah dan juga yang lainnya. Tomo sering bingung. Ia ingin mencari pekerjaan lain atau sampingan yang lain. Akan tetapi, ia terkendala dengan ijazahnya yang hanya lulusan sekolah dasar. Hingga pada suatu hari, Tomo pergi ke pasar desa dan ia berniat untuk mencari pekerjaan tambahan. Akan tetapi, malah naas yang harus ia terima. Kebetulan pada saat itu, ada kegaduhan yang terjadi di pasar desa. Tomo segera mendekati kerumunan warga. Dan ternyata, ada salah satu warga yang kehilangan dompetnya. Suasana pun menjadi ricuh dan gaduh. Hingga pada akhirnya, pasar desa itu pun terpaksa harus dibubarkan. Dan tak lama kemudian, Tomo pun akhirnya pulang. Beberapa hari kemudian, warga desa kembali geger. Ternyata, ada ayam warga yang hilang. Dan pada keesokan harinya, ada beberapa warga yang datang ke rumah Tomo. Bahkan, ada Pak RT dan juga Pak Kades yang juga turut hadir. Dan tiba-tiba, beberapa warga langsung meneriaki dan juga menghakimi Tomo. Dia pencuri, lihatlah dia. Dia pasti yang mencuri ayam saya kemarin, Pak RT. Ya benar-benar, gerak-geriknya mencurigakan. Pasti dia yang selama ini mengambil harta kita. Ayo cepat, seret dia ke balai desa. Kita harus beri pelajaran pada pencuri ini. Tomo pun berusaha untuk membela dirinya. Tunggu dulu bapak-bapak, tunggu dulu. Saya tidak mencuri apa-apa. Sumpah, saya tidak tahu apa-apa tentang ayam yang hilang, juga dompet yang hilang. Bukan saya pencurinya, Pak. Pak Kades pun berusaha untuk menenangkan warganya. Tenang semuanya, tenang. Mari kita bicarakan ini dengan baik-baik dulu. Tomo, apa benar kamu yang sudah mencuri ayam milik tetangga? Tidak, Pak Kades. Saya bersumpah, saya tidak pernah mencuri, Pak Kades. Para warga, jika Tomo sudah bilang dia tidak mencuri, maka kita harus mencari buktinya terlebih dahulu. Kita tidak bisa menuduhnya tanpa bukti yang jelas. Dan kita juga sangat dilarang untuk main hakim sendiri. Tapi Pak Kades, gerak-geriknya kan mencurigakan. Siapa tahu dia sudah berbohong, Pak Kades. Pak Kades pun kembali untuk meyakinkan warganya. Kita harus adil. Kita tidak bisa menuduh seseorang tanpa bukti apapun. Sebaiknya, kita harus mencari tahu terlebih dahulu. Kita harus mencari tahu lebih lanjut tentang kejadian ini. Para warga pun terlihat agak kesal. Baiklah Pak Kades, kali ini kita semua nurut. Tapi jika dia benar-benar mencuri, dia harus dihukum, Pak Kades. Iya, tenang. Saya akan memastikan dulu. Dan keadilan harus tetap ditegakkan di kampung kita ini. Berita tentang tuduhan terhadap Tomo akhirnya sampai ke telinga ibunya. Dan mendengar kabar ini,
Ibunya menjadi sangat sedih dan juga khawatir. Ia pun tidak percaya bahwa putranya yang selalu rajin dan jujur akan melakukan hal seperti ini. Kecemasan dan kesedihan ini akhirnya membuat Busri menjadi jatuh sakit. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Tomo mendengar kabar bahwa ada lowongan pekerjaan dengan gaji yang lumayan menggiurkan. Pekerjaan itu adalah dibutuhkannya sekelompok pekerja untuk membuka lahan baru di pulau seberang. Setelah dipikirkan secara matang, akhirnya Tomo pun memilih untuk mengambil pekerjaan itu. Ia memilih pergi ke pulau itu karena ia banyak mendengar cerita tentang kekayaan alamnya yang melimpah dan juga peluang hidup yang lebih besar. Ia yakin bahwa dengan kerja keras dan juga ketekunannya, ia pasti akan berhasil untuk mencapai mimpinya. Dan sebelum berangkat ke Kalimantan, Tomo terlebih dahulu berpamitan kepada ibu dan juga adik-adiknya. Tomo berjanji akan mengirim uang sesering mungkin dan akan kembali ke kampung halaman dengan membawa kehidupan yang lebih baik lagi. Busri, ibunya Tomo, dengan penuh kasih sayang mendoakan Tomo agar selalu dilindungi Tuhan dan diberikan keselamatan dalam perjalanannya. Hingga pada akhirnya, Tomo pun berangkat ke Kalimantan dengan penuh semangat dan juga harapan. Ia pun membawa serta semua tekad dan keberaniannya untuk menghadapi tantangan dan rintangan yang pasti akan ditemuinya di pulau seberang yang jauh itu. Tomo pun akhirnya pergi merantau ke Kalimantan. Di sisi lain, di rumah Tomo di Jawa, selang beberapa hari kemudian, "Ibu, gimana kondisi ibu? Apa ibu sudah mendingan, Bu?" "Ibu enggak apa-apa, Nak. Ibu cuma sedikit lelah aja." "Apa ibu mikirin Mas Tomo ya, Bu?" "Iya, Nak. Ibu agak khawatir sama Masmu. Bagaimana yo? Masmu kabarnya di sana? Apa dia baik-baik saja ya di sana?" "Mas Tomo pasti baik-baik aja kok, Bu. Mas kan orang yang kuat dan juga selalu berhati-hati, Bu." "Iya, Le. Ibu harap Masmu juga baik-baik saja di sana. Ibu nggak ingin Masmu mendapatkan masalah di sana." Tuduhan pencurian terhadap Tomo tak hanya membawa masalah baginya, akan tetapi juga melanda ibu dan juga adiknya di tanah Jawa. Kecemasan dan kesedihan yang dirasakan ibunya membuatnya menjadi sakit-sakitan dan juga melemah. Tomo pun harus segera menyelesaikan masalah ini agar dapat kembali ke kampung halamannya dan segera mengurus ibunya yang sedang sakit itu. Sejak awal Tomo menginjakan kaki di tanah Kalimantan, aura mistis yang kental sudah terasa menyelimuti dirinya. Keheningan hutan yang biasanya sangat menenangkan, kini terasa mencekam dan penuh dengan misteri. Di balik pepohonan yang rindang dan lebat, seolah-olah ada sepasang mata yang selalu mengawasinya. Malam demi malam Tomo lalui, akan tetapi Tomo dihantui oleh suara-suara aneh yang berasal dari dalam hutan. Suara-suara bisikan yang tak jelas, tangisan-tangisan pilu, dan juga lolongan hewan buas yang menggema dari kejauhan. Semua suara-suara itu seolah-olah ingin menyampaikan pesan. Namun Tomo tak mampu untuk memahaminya. Seringkali rasa takut dan cemas pun selalu menghantuinya setiap kali malam tiba. Setiap kali Tomo keluar dari gubuknya pada malam hari, ia selalu melihat bayangan-bayangan hitam yang menari-nari di kegelapan. Bayangan-bayangan itu bergerak dengan gesit dan sesekali menoleh ke arah Tomo dengan tatapan kosong dan sangat menyeramkan. Tomo berusaha untuk mengabaikannya, namun rasa takut selalu menghantui dirinya. Hewan-hewan liar yang biasanya hidup di hutan Kalimantan juga menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Burung-burung yang biasanya berkicau dengan merdu, kini hanya diam dan lebih bersembunyi di balik pepohonan. Monyet, orangutan yang biasanya berayun di dahan pohon, kini hanya melolong dengan suara yang mengerikan. Para hewan ini seolah-olah ingin memperingatkan Tomo tentang bahaya yang sudah menanti di dalam hutan. Semakin lama Tomo berada di dalam hutan Kalimantan, semakin banyak pula kejadian aneh dan mengerikan yang dialaminya. Peristiwa-peristiwa ini seolah-olah menjadi pertanda akan bahaya yang akan menimpanya. Tomo pun mulai merasa bahwa ada kekuatan gaib yang ingin mencelakainya. Kegelisahan dan ketakutan Tomo pun semakin lama semakin menjadi-jadi. Ia merasa terjebak di dalam hutan ini, selalu dikelilingi oleh teror mistis yang tidak terduga. Rasa rindu akan kampung halamannya juga semakin menguat. Tomo ingin sekali kembali ke rumah dan bertemu dengan keluarganya. Ia merasa tabungannya belum cukup untuk menaikkan derajat keluarganya. Dan meskipun dihantui oleh rasa takut, Tomo tidak menyerah begitu saja. Ia pun bertekad untuk bertahan hidup di hutan ini
dan segera mencari jalan keluar. Ia terus berusaha mencari tahu tentang asal-usul teror mistis yang selalu menghantuinya. Dan ia pun juga berharap bahwa suatu hari nanti ia bisa bebas dari cengkraman kekuatan gaib yang jahat ini. Pada suatu malam, saat Tomo sedang tertidur lelap di dalam gubuknya, ia terbangun karena merasakan hawa dingin yang seketika menusuk badannya. Dan ketika ia membuka matanya, dia melihat sosok tinggi hitam besar yang berdiri di sudut gubuknya. Makhluk itu memiliki tubuh yang besar dan tinggi menjulang dengan kulit hitam legam dan mata yang merah menyala. Tomo terdiam ketakutan, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Dan makhluk itu, ia terlihat hanya diam mengawasinya, akan tetapi seolah-olah ingin menerkamnya kapan saja. Akhirnya Tomo pun pingsan. Tomo seringkali melihat makhluk hitam tinggi besar itu di berbagai tempat di dalam hutan. Dan makhluk itu selalu menampakkan dirinya pada malam hari, saat Tomo sedang sendirian dan tidak ada orang lain di sekitarnya. Tomo merasa bahwa makhluk itu ingin membunuhnya. Dan hingga akhirnya ia pun hidup dalam ketakutan yang tiada hentinya. Tomo mencoba berbagai cara untuk menghindari makhluk itu. Dia mencoba api unggun untuk mengusirnya, dan bahkan mencoba untuk bersembunyi di dalam gua. Namun, makhluk itu selalu berhasil menemukannya. Seolah-olah ia tahu dimanapun Tomo berada. Tomo tidak tahu apa sebenarnya makhluk itu. Ia juga tidak tahu dari mana makhluk itu berasal, apa yang ingin ia lakukan, dan bagaimana cara untuk menghentikannya. Semua ketidaktahuan ini semakin menambah rasa takut Tomo, dan Tomo pun merasa semakin terdesak untuk mencari jalan keluar dari hutan itu. Setelah mengalami berbagai rintangan dan juga teror di dalam hutan itu, akhirnya Tomo memutuskan untuk pulang kampung. Ia meninggalkan pekerjaannya di perusahaan pembuka lahan dan kembali ke desanya yang damai, walaupun dengan gaji yang seadanya. Singkat cerita, akhirnya Tomo pun pulang ke kampung halamannya. Dan setelah itu, ia bertemu kembali dengan Laras, gadis pujaan yang selalu setia menunggunya. Laras yang mendengar kabar bahwa Tomo telah kembali, menyambutnya dengan penuh sukacita. Kerinduan dan cinta yang terpendam selama bertahun-tahun akhirnya terbalaskan. Tomo pun merasa lega dan bahagia bisa kembali ke pelukan Laras. Dan tak lama setelah itu, Tomo dan Laras pun akhirnya menikah. Mereka menikah dalam sebuah upacara yang sederhana, namun tetap penuh cinta. Seluruh keluarga dan teman-teman mereka juga turut berbahagia atas pernikahan mereka. Tomo dan Laras pun berjanji untuk saling setia dan membangun kehidupan yang bahagia bersama. Akan tetapi, kebahagiaan Tomo dan Laras yang baru sebentar dirasakan kembali terancam. Teror makhluk hitam tinggi besar yang menghantui Tomo di hutan Kalimantan pada waktu itu ternyata belum berhenti. Makhluk itu kembali muncul, dan kali ini targetnya adalah Laras, istri dari Tomo. Awalnya, Laras diam-diam mengalami teror dari makhluk hitam tinggi besar itu. Makhluk itu sering muncul pada malam hari, mengintai Laras dari balik pepohonan, dan bahkan masuk ke dalam rumah mereka. Laras merasa ketakutan, dan ia tidak berani menceritakannya, dan ia pun tidak berani menceritakannya kepada siapapun, termasuk kepada Tomo. Hingga pada suatu malam, Laras mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Makhluk tinggi besar hitam itu tidak hanya mengintainya, akan tetapi makhluk itu juga bahkan menidurinya. Laras merasa jijik dan trauma, namun ia tak tahu harus berbuat apa. Ia semakin tertekan dan ketakutan, dan tak berani menceritakannya kepada Tomo, karena takut membuatnya semakin cemas. Berjalannya waktu, Tomo pun mulai curiga dengan perubahan sikap istrinya. Istrinya sering terlihat murung dan juga sering termenung. Tomo mencoba bertanya apa yang telah terjadi, namun Laras selalu menghindar dan tidak mau menceritakannya. Hal ini tentu saja membuat Tomo semakin bingung dan juga kecewa. Akan tetapi pada akhirnya, Laras yang sudah tidak kuat lagi untuk menyimpan rahasianya, ia akhirnya memberanikan diri untuk menceritakannya kepada suaminya tentang teror yang ia alami dari makhluk tinggi besar hitam itu. Tomo terkejut dan juga marah ketika mendengar cerita dari istrinya. Dia tidak menyangka bahwa makhluk itu akan berani menyerang istrinya. Ia berjanji tidak akan membiarkan Laras terus-menerus diteror oleh makhluk hitam tinggi besar itu. Ia mencoba untuk mencari tahu tentang asal-usul makhluk tersebut. Dan bahkan, ia pun mencari cara untuk mengusirnya. Dengan dibantu Pak RT, akhirnya Tomo
menemui seorang kiai. Dan dengan sekuat tenaga, akhirnya makhluk itu berhasil disingkirkan oleh Pak Kiai. Akan tetapi, ada satu hal kejadian penyebab makhluk itu terus meneror Tomo. Karena ternyata teror dari makhluk hitam tinggi besar yang menghantui Tomo dan Laras bukan hanya karena perbuatan tidak senonoh yang pernah Tomo lakukan di masa lalunya. Ada rahasia kelam yang lebih besar yang tersembunyi di balik semua peristiwa mengerikan ini. Beberapa bulan setelah Tomo mulai bekerja membuka lahan hutan di Kalimantan, ia terjerumus ke dalam perbuatan tercela yang tanpa disadarinya telah mengundang teror makhluk hitam tinggi besar itu. Perbuatan tercela itu pun menjadi rahasia kelam yang membebani dirinya dan menjadi sumber dari semua peristiwa mengerikan yang dialaminya. Pada suatu hari, saat sedang bekerja di dalam hutan, Tomo menemukan sebuah gua tersembunyi di balik air terjun. Rasa penasaran mendorongnya untuk menjelajahi gua tersebut. Dan di dalam gua, Tomo menemukan sebuah patung kayu kuno yang dihiasi dengan berbagai perhiasan dan juga benda-benda berharga. Dan pada saat Tomo menemukan patung pusaka di gua tersembunyi tersebut, ia tidak hanya tergoda oleh keindahan dan nilai dari benda tersebut, akan tetapi ia juga tergoda oleh kekuatan magis yang diyakini tertanam di dalamnya. Dan ternyata secara diam-diam Tomo membawa patung pusaka tersebut kembali ke rumahnya. Karena dihinggapi rasa tamak yang berlebihan dan ingin memiliki benda-benda berharga tersebut, Tomo akhirnya nekat melakukan perbuatan tidak senonoh di depan patung kayu tersebut. Ia tidak menyadari bahwa patung tersebut merupakan benda pusaka yang dihormati oleh penduduk desa dan para penjaga hutan, termasuk makhluk tinggi besar hitam itu. Karena obsesi dengan kekuatan magis patung pusaka, Tomo pun mencoba mempelajarinya dan juga membuka kuncinya. Dia menggunakan berbagai ritual dan mantra yang ia temukan di dalam buku-buku kuno. Dan bahkan, ia pun berlatih meditasi selama berhari-hari. Tomo ingin menggunakan kekuatan itu untuk mendapatkan kesaktian dan juga kanuragan dan menjadi orang yang paling kuat di kampungnya. Tomo tidak menyadari bahwa patung pusaka tersebut memiliki satu sisi gelap. Kekuatan magisnya terikat dengan makhluk hitam tinggi besar, yaitu penjaga hutan dan pelindung benda pusaka itu. Dan ketika Tomo mencoba untuk menggunakan kekuatannya, dengan cara tidak sengaja, ia telah membuka gerbang bagi makhluk tersebut untuk masuk ke dalam dunia manusia. Perbuatan tidak senonoh Tomo yang telah melanggar adat istiadat dan larangan di hutan tersebut, dan secara tidak langsung telah menodai kesucian dari patung pusaka tersebut. Itulah yang menjadi pemicu kemarahan dari makhluk hitam tinggi besar sebagai penjaga hutan dan juga pelindung benda pusaka tersebut. Makhluk hitam dan tinggi besar itu yang telah marah karena patung pusakanya telah diambil dan disalahgunakan, ia pun mulai meneror Tomo sebagai bentuk hukumannya. Dan makhluk itu juga menyerang Laras karena Laras adalah orang yang paling Tomo sayangi. Dan makhluk itu ingin menyakitinya untuk menunjukkan kekuatannya. Tomo yang merasa bersalah dan ketakutan berusaha menyembunyikan rahasianya dari Laras. Ia pun berbohong dan memanipulasinya untuk membuatnya percaya bahwa teror makhluk itu adalah karena kutukan atau hanya sekedar karma. Sebenarnya ia ingin melindungi Laras dari bahaya. Akan tetapi, ia juga ingin menghindar dari tanggung jawab atas perbuatannya. Hingga pada akhirnya, Laras yang menemukan kebenaran tentang rahasia Tomo dan juga patung pusaka itu. Laras kecewa dan marah atas kebohongan suaminya. Dia juga merasa kasihan dan ingin membantunya untuk memperbaiki kesalahannya. Tomo yang akhirnya sudah menyadari kesalahannya, ia meminta maaf kepada Laras dan berjanji untuk menebus kesalahannya. Dan dengan bersama-sama, akhirnya mereka pun mencari cara untuk mengembalikan patung pusaka itu ke tempat asalnya. Perjalanan mereka untuk menebus kesalahan penuh dengan rintangan dan juga bahaya. Di sepanjang perjalanan, mereka harus menghadapi berbagai macam godaan. Namun, dengan keikhlasan, kekuatan cinta, keberanian, dan juga pengorbanan, mereka akhirnya berhasil mencapai tempat tujuan mereka. Dan setelah mengembalikan patung pusaka itu ke tempat asalnya, Tomo dan Laras pun akhirnya mendapatkan kedamaian. Mereka belajar dari kesalahan mereka dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mereka juga semakin memperkuat hubungan mereka. Dan akhirnya, mereka bisa hidup bahagia bersama. Mereka juga semakin memperkuat hubungan mereka. Hingga pada akhirnya, mereka pun hidup bahagia bersama.
Nah, itu tadi cerita yang mengenai di mana istri menjadi korban ulah dari sang suami. Suami yang bersekutu dengan hal-hal goib, imbasnya ke sang istri. Nah, buat teman-teman di rumah yang mempunyai cerita, misteri atau apa segala macam, seperti ini caranya. Dikirim per paragraf atau per kalimat, nama mau disamarkan atau tidak disamarkan diperjelas. Gitu kan? Ditulisnya per paragraf atau per kalimat. Kronologi dari awal seperti apa, terornya seperti apa, hantu bentuknya seperti apa yang kalian temui gitu kan ya. Nah, ini penyelesaian seperti apa diperjelas. Kirimnya per paragraf atau per kalimat. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinju atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 0858 704 3333 63-nya 4 kali. Saya ulang 0858 704 3333 63-nya 4 kali. Dan seperti biasa dikasih nama dan nama kota agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp lain gitu. Dan tujuannya ini ketika ada tayangan-tayangan terbaru kalian bisa langsung mendapatkan notifikasi pertamanya gitu. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Raudio ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raudio.